Berlatar pada tahun 1943, di dataran tinggi Tibet, tampak seorang biksu bernama Sen terlibat pertempuran sengit dengan gurunya. Sen berhasil memenangkan pertempuran, yang berarti dia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi master. Gurunya berkata bahwa Sen dipercaya untuk menjaga gulungan suci yang berisi ilmu yang akan membuat siapa saja yang membacanya menjadi kuat, awet muda, dan kebal terhadap cedera. Selama 60 tahun sang guru melindungi gulungan suci itu. Dan sekarang dia telah menemukan ahli waris yang akan menggantikan tugas mulianya. Gurunya mentransfer semua kekuatan dan pengetahuan yang dia miliki dari gulungan suci itu. Setelah mentransfer semua kekuatannya, gurunya menjadi tua. Tak lama setelah Sen mewarisi gulungan suci itu, kuil mereka diserang oleh tentara Jerman yang dipimpin oleh seorang pria bernama Straker yang berambisi untuk mendapatkan gulungan suci. Dalam penyerangan tersebut, semua biksu di kuil tersebut dieksekusi, bahkan gurunya dibunuh. Menjelang kematiannya, sang guru menasihati Sen untuk selalu melindungi gulungan itu sampai dia menemukan pewaris berikutnya. Sen menghadapi seluruh tentara Jerman dan mampu mengalahkan mereka sendirian. Sen dan Straker kemudian berhadapan satu lawan satu, tapi dia memilih melarikan diri untuk melindungi gulungan suci itu. Enam 60 tahun kemudian, tepatnya tahun 2003, seorang pencopet bernama Kar sedang melakukan aksinya. Aksi pencopetan Kar diketahui polisi, namun ia berhasil kabur. Di sisi lain, Sen yang selama ini bersembunyi dari kejaran orang-orang yang menginginkan gulungan suci itu, mencoba melarikan diri dengan memasuki kerumunan orang yang memadati stasiun. Sen dan Kar secara tidak sengaja bertabrakan. Ketika mereka berdua hendak meninggalkan kerumunan, mereka mendengar teriakan seorang gadis yang minta tolong karena kakinya tersangkut rel kereta. Sen dan Kar langsung melompat menyelamatkan gadis kecil itu. Sen cukup terkesan dengan Kar yang berani melompat ke rel kereta api untuk menyelamatkan seseorang. Setelah berhasil menyelamatkan gadis kecil itu, Sen dan Kar berkenalan satu sama lain. Namun, tanpa sepengetahuannya, Kar mencuri gulungan suci dari tasnya. Kar kemudian meninggalkan Sen dan hendak pulang. Namun tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok pria yang bergabung dalam geng pencopet yang menguasai daerah tersebut. Rupanya mereka tidak suka dengan kelakuan Kar yang mencopet di wilayah mereka sesuka hati. Kar hanya bisa memberikan gulungan yang dia curi kepada pemimpin geng. Pemimpin geng pencopet membuang gulungan itu dan memukuli Kar karena menurutnya Kar telah menghinanya. Sen yang sudah lama mengikuti Kar berhasil mendapatkan gulungan itu kembali. Namun, ia tidak beranjak dari tempatnya dan memilih mengamati Kar. Saat pemimpin gang hendak membunuh Kar, aksinya berhasil dihentikan oleh gadis yang bernama Jade yang merupakan salah satu anggota geng. Setelah dibujuk oleh Jade, akhirnya Kar dibebaskan. Now piss off. Setelah melewati malam yang panjang di stasiun kereta api, Kar akhirnya tiba di rumah milik Tuan Kojima, pemilik bioskop. Dia diizinkan tinggal di situ dengan harga sewa yang relatif murah. Saat hendak minum, dia dikejutkan oleh kemunculan Sen di tempatnya. Kar mengusirnya, namun Sen mengabaikannya karena masih penasaran dengan sosok Kar. Kar mencoba memaksa Sen pergi, tetapi dia dapat dengan mudah menangkis semua serangan Kar. Kar menyerah dan bertanya apa yang dia inginkan darinya dan mengapa dia dikejar oleh orang-orang berjas. Sen tidak menjawab pertanyaan Kar dan ia memilih tidur. Di sisi lain, Jade memutuskan untuk keluar dari geng pencopet. Ketika dia akan pergi pulang, dia menyadari bahwa kalungnya hilang dan berasumsi bahwa Kar telah mencurinya. Keesokan harinya, Straker terlihat memasuki sebuah gedung ditemani Nina cucunya. Straker rupanya masih berambisi untuk mendapatkan gulungan suci yang dimiliki oleh Sen. Dia memerintahkan Nina untuk terus mengejarnya. Saat Kar sedang melakukan aksinya di jalan, Sen mengembalikan dompet yang telah dicurinya kepada pemiliknya. Saat Kar dan Sen sedang berdebat,
Jade datang dan meminta Kar untuk mengembalikan kalungnya. Jade mengatakan kalung itu sangat berharga baginya karena peninggalan ibunya. Tidak lama kemudian, anak buah Nina terlihat berusaha menangkap Sen. Kar dan Sen melarikan diri dari kejaran anak buah Nina, hingga akhirnya mereka berdua bersembunyi di ruang bawah tanah. Ternyata gudang bawah tanah itu adalah tempat tinggal sementara para biksu yang selalu membantu Sen. Kedatangan Sen dan Kar disambut baik oleh para biksu. Sen kemudian terlibat dalam percakapan serius dengan biksu terkemuka tentang kandidat yang tepat untuk mewarisi gulungan suci. Pemimpin biksu merekomendasikan beberapa biksu muda yang menurutnya cukup kompeten untuk menjadi biksu pewaris gulungan ajaib itu. Namun Sen memiliki penilaian sendiri dalam menentukan ahli waris gulungan suci itu. Meskipun dia tidak mengatakannya langsung kepada para biksu, Sen jelas menyiratkan bahwa dia telah memilih Kar sebagai ahli warisnya. Sen mengajari Kar seni bela diri kungfu seperti yang diajarkan gurunya bertahun-tahun yang lalu. Suatu hari saat Kar dan Sen selesai berlatih kungfu, mereka berdua diserang oleh tentara bayaran yang dikirim oleh Nina yang menembak mereka dari helikopter. Sen kemudian mempercayakan gulungan sihir itu ke Kar, sementara dia berusaha menjatuhkan helikopternya. Namun aksi tersebut membuat helikopter tidak stabil dan menabrak parabola raksasa di atap gedung. Kar terseret kabel yang melilit kakinya dan gulungan sihir itu jatuh dan langsung diambil oleh Nina. Nina yang telah kembali ke markas segera menyerahkan gulungan sihir ke Straker. Tetapi ketika dia hendak membaca gulungan itu, dia terkejut mengetahui bahwa isi gulungan itu hanyalah resep mie kuah. Merasa tertipu, Nina menyelidiki latar belakang Kar dan berhasil mencari tahu di mana dia tinggal. Nina lalu pergi ke bioskop Golden Plaza dan bertemu dengan Pak Kojima. Karena Pak Kojima menolak membocorkan apapun tentang Kar, Nina membunuh Pak Tua itu. Sementara itu, Kar yang kehilangan gulungan yang dipercayakan kepadanya berpikir bahwa dia tidak layak menjadi penerus Sen untuk melindungi gulungan sihir. Sen mengungkapkan tentang Straker yang mencoba merebut gulungan ajaib selama bertahun-tahun. Dia berhasil meyakinkan Kar dengan mengungkapkan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh siapa saja yang memiliki gulungan ajaib itu. Tak lama setelah itu, Kar dan Sen tiba dan melihat situasinya berantakan. Kar sedang mencari keberadaan Pak Kojima dan menemukan lelaki tua itu terbaring tak bernyawa. Dia sangat terpukul dengan kematian satu-satunya orang yang begitu peduli padanya. Sen merasa sangat bersalah karena melibatkan Kar dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menjauh dari Kar dan tidak lagi melibatkan pemuda tersebut dalam urusannya. Setelah Sen pergi, Kar yang menyadari bahwa perjuangannya harus dilanjutkan, dia pergi ke ruang bawah tanah mencari Sen. Kar mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan Sen dan membalaskan dendam Tuan Kojima agar perjuangannya tidak sia-sia. Namun pada saat yang sama, Nina dan anak buahnya berhasil melacak lokasi Sen bersembunyi. Karena dia tidak bisa menemukan Sen, Nina dan anak buahnya menangkap para biksu dan membawa mereka ke markas. Sementara itu, Sen melarikan diri bersama Kar melalui selokan. Kar dan Sen berniat pergi ke rumah Jade untuk bersembunyi dari Nina dan anak buahnya. Tak disangka rumah Jade ternyata sangat megah dan terlihat sangat nyaman. Setelah bertemu dengan Jade, Kar dan Sen akhirnya mengetahuinya bahwa ayah Jade adalah seorang penguasa kriminal Rusia yang saat ini berada di penjara. Tiba-tiba Nina dan anak buahnya menyerbu kediaman Jade dan menangkap Sen dengan senjata bius. Mengetahui Sen telah tertangkap, Kar bertekad untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan Jade, Kar berhasil menyusup ke markas Straker. Sementara itu, Nina mendekati Sen yang disekap dan mulai memindai tulisan di tubuhnya. Straker mulai membaca gulungan di tubuh Sen dan mendapatkan kembali masa mudanya. Namun, Straker menemukan bahwa bait terakhir dari gulungan sihir itu telah hilang. Jadi, Straker memutuskan untuk menempatkannya pada pembaca pikiran.
Sebelum Strucker dapat memindai otak Sen, Carr datang dan mengalihkan perhatiannya dan membiarkan Sen membebaskan dirinya. Setelah dibebaskan, Sen dan Carr terlibat dalam pertempuran sengit melawan Strucker. Sementara itu, Jade bertarung dengan Nina, di mana dia berhasil mengalahkan Nina dan kemudian membebaskan para biarawan yang ditawan oleh Strucker. Saat Sen didorong oleh Strucker ke atap gedung, Carr yang masih hidup berusaha menyelamatkannya. Namun Strucker berhasil mencekik Carr dan berniat menjatuhkannya. Sen memberitahu Carr bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Strucker. Dengan penuh percaya diri, Carr berusaha melawan Strucker dan mampu menendangnya. Sen berhasil menangkap Strucker dan menawarkan untuk membantunya selama dia berubah menjadi orang baik dan menyesali perbuatannya. Namun, Strucker menolak dan memilih jatuh dari ketinggian. Setelah itu, Sen dan Carr kembali ke markas dan bertemu dengan Jade dan para biksu. Di depan semua orang, Sen memberitahu bahwa Carr adalah penggantinya untuk melindungi gulungan ajaib itu. Kemudian Sen mentransfer semua kekuatannya kepada Carr dan Sen berubah menjadi orang tua. Strucker masih hidup dan mencoba membunuh Sen, tapi Jade dengan cepat menyelamatkan Sen dengan mengorbankan dirinya sendiri. Melihat hal tersebut, Carr langsung menyerang Strucker hingga terlempar dan kemudian mati setelah tertimpa patung besar yang jatuh. Carr kemudian mendekati Jade yang terbaring lemah setelah ditembak oleh Strucker. Tapi dia terkejut mengetahui bahwa Jade memiliki konten gulungan yang sama di tubuhnya. Sen kemudian menjelaskan bahwa penggantinya adalah Carr dan Jade. Akhirnya, Jade terbangun dan lukanya perlahan sembuh. Keesokan harinya, Sen tua bertemu dengan Carr dan Jade dan memberitahu mereka masing-masing memiliki setengah dari ayat terakhir gulungan ajaib itu. Hal ini dimaksudkan agar Carr dan Jade tetap bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.